Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mama Yuna di channel Yuna Garden. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang begonia rawatan saya yang mengalami perubahan warna. Kalau di video yang kemarin saya sempat menunjukkan beberapa koleksi begonia saya. Untuk saat ini saya akan menunjukkan beberapa saja yang menurut saya mengalami beberapa perubahan warna. Nah teman-teman semua, berbicara tentang begonia ini karena memang tidak bisa dipungkiri kalau begonia ini memang sangat menggoda mata, terutama bagi pecinta begonia. Nah, saya sendiri karena saya tinggal di daerah yang memiliki suhu yang cukup panas, jadi memang memiliki tantangan tersendiri untuk merawat begonia saya ini. Nah, saya itu memang senang sekali merawat begonia dari yang masih kecil. Jadi ketika saya beli itu nanti saya akan beli yang begonia yang masih baby seperti ini. Nah, sangat kecil sekali. Dan nanti saya akan merawatnya menjadi begonia yang cantik dengan berbagai macam tantangannya. Nah, tapi ada beberapa begonia yang menurut saya itu kalau kita melihat itu mengalami perubahan warna. Nah, teman-teman semua, kita akan bahas satu persatu ya dari begonia di depan saya ini yang memang mengalami perubahan warna. Untuk yang pertama, teman-teman, kita mau ke yang saya pegang ini dulu. Nah, ini namanya begonia rekvita. Ini dulu saya beli itu warnanya merah sekali teman-teman. Bagian silvernya ini bahkan tidak ada. Dulu ini dominan ke warna marun dan seperti hitam ya teman-teman untuk bagian pinggir daunnya. Teman-teman bisa lihat sekarang seperti ini. Nah, sebagai contoh teman-teman, awalnya seperti ini warnanya merah dengan pinggiran yang hitam, tapi ini beda jenis ya teman-teman, tetapi ini hanya mirip. Waktu babynya rekvita juga seperti ini. Nah, ini namanya red elegant. Saya beli dari babynya, ini baru tadi malam saya dapat. Nah, saya mau rawat. Apakah di sini nanti juga akan berubah warna menjadi silver? Kita tunggu beberapa bulan berikutnya, mudah-mudahan saya berhasil untuk merawat ini. Baiklah teman-teman, untuk yang kedua itu ini. Nah, begonia yang ini teman-teman bisa lihat, ini begonia ada yang bilang ini walet, tapi ini bukan red walet ya teman-teman. Ini seperti ini warnanya, pinggirnya hijau dan tengahnya itu warnanya pink, yang lebih tengah lagi warnanya marun. Nah, pas saya beli dulu teman-teman, ini warnanya merah. Ini warnanya merah. Jadi ini yang saya beli tadi malam sebagai pembanding. Ini sama jenisnya teman-teman. Tetapi karena sudah di sini beberapa bulan dan sudah berubah warna, teman-teman bisa membandingkan ya. Nah, jadi teman-teman jangan kecewa ketika kalian membeli begonia setelah dirawat ternyata mereka berubah warna. Nah, seperti ini. Terus untuk selanjutnya saya punya begonia keong marun. Nah, ini teman-teman, begonia keong marun, bentuknya seperti keong. Nah, ini saya rawat di sini sekitar 3 bulan ya teman-teman, sekitar 3 bulanan. Nah, ini awalnya itu warna hijaunya itu tidak begitu tampak, tidak begitu jelas, jadi ini cenderung ke warna marun, seperti namanya dia keong marun. Jadi mungkin masih ada sisa-sisa di bawah yang seperti ini, dan ini sangat berubah. Nah, perbedaannya di sini teman-teman, ini yang saya dapatkan tadi malam, keong marun yang masih baru, ini warnanya masih terlihat jelas. Nah, kita bisa bandingkan ya teman-teman ya. Nah, dia mengalami perubahan warna. Oke, selanjutnya teman-teman, ini saya juga masih punya. Nah, ini begonia tapak dewa ya teman-teman, saya dekatkan. Nah, ini awalnya dulu saya beli itu warnanya merah muda, di bagian tengah itu full merah muda dan tidak ada warna silver seperti ini. Seperti daun yang bagian bawah teman-teman, yang daun bawaan.
Nah, ini juga sudah mengalami perubahan karena awalnya itu memang benar-benar warnanya marun, teman-teman. Jadi, sekarang berubah seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk yang berikutnya, kita punya ini. Saya nggak tahu namanya, teman-teman, tapi kemarin saya sempat tanya, ada yang bilang kalau ini pancawarna. Nah, untuk tengahnya itu warnanya marun ya, teman-teman. Ini persis seperti warna yang keong marun, tetapi yang ini daunnya berbentuk biasa, daunnya tidak berbentuk keong. Nah, ini warnanya masih cantik, tapi lihatlah yang satu, ini sudah lebih pudar ya, teman-teman ya. Warnanya sudah lebih pudar. Nah, teman-teman semua, seperti ada satu lagi koleksi punya saya. Ini ya, saya ambilkan dulu ya, teman-teman. Ini. Nah, ini namanya begonia red chili, teman-teman. Nah, ini masih tampak sekali di bagian bawah ada daun yang warnanya merah apa itu namanya ya? Merah cabai ya, teman-teman. Nah, setelah saya rawat di sini, ternyata yang daun baru itu warnanya full silver. Nah, perubahannya ini masih tampak sekali ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi beberapa begonia saya yang mengalami perubahan warna. Nah, penyebabnya apa? Setelah saya bertanya kepada beberapa teman yang juga mengkoleksi begonia ini salah satu penyebabnya adalah suhu di daerah tempat begonia berasal. Kemudian ketika kita membawa ke daerah kita yang notabene suhunya lebih panas, itu dia akan mengalami perubahan warna. Meskipun mereka ini tetap cantik dan mereka tetap mempesona, tetapi mereka hanya mengalami perubahan warna, terutama warna-warna cerah itu akan berubah menjadi warna-warna yang lebih pudar atau menjadi dominan ke silver, teman-teman semuanya. Nah, tidak perlu kecewa karena memang begonia tetap akan memancarkan kecantikannya, teman-teman semua. Baiklah. Nah, teman-teman, untuk perawatannya, untuk begonia perawatannya itu ketika kita masih merawat yang bayi seperti ini baby ya aku bilang ya. Ini menggunakan media untuk menanam begonia ini adalah begonia yang dia poros ya, teman-teman. Jadi untuk medianya itu ini menggunakan sekam, 80% itu sekam, lalu dicampur dengan kokopit, terus juga dengan sedikit tanah. Jadi ketika dia mengalami kelebihan air, dia akan langsung terbuang. Dan yang satu lagi, teman-teman, yang perlu diingat dan ini sangat penting sekali adalah kita harus cek di bawah pot ini sudah benar-benar dilubangi, karena kadang kita untuk cek bawah pot ini kita sering lupa, sehingga ketika kita siram itu nanti airnya akan tertampung di dalam pot. Nah, jadi karena si begonia ini tidak suka dengan kadar air yang berlebih, jadi kita harus benar-benar mengontrol untuk kadar air di medianya. Teman-teman juga bisa menggunakan humus bambu, tetapi humus bambu itu lebih menyimpan air itu lebih lama dibandingkan dengan sekam. Jadi untuk lebih amannya teman-teman menggunakan campuran sekam dan kokopit. Oke, teman-teman semua, seperti kita lihat di sini dari begonia ini untuk kelembapannya kita harus benar-benar mengontrol, dan ini tidak boleh terlalu basah karena akan menyebabkan kebusukan akar, nanti terus akan menjalar ke atas menyebabkan daun-daunnya ini menjadi busuk. Nah, satu tips lagi, teman-teman, ketika kita mendapati begonia kita yang baru kita rawat, itu kebanyakan mereka akan kering di bagian daun pinggirnya ini dan dia akan membusuk. Nah, teman-teman, ketika sudah ada tanda-tanda seperti itu, lebih amannya teman-teman memotong bagian daun yang sudah rusak. Nah, teman-teman potong bagian daun yang sudah rusak, nanti akan tumbuh daun baru dan kita akan menyisakan daun-daun yang sehat saja. Nah,
seperti begonia rawatan saya di rumah itu teman-teman, saya menyisakan daun-daun yang masih sehat. Jadi kita akan segera memotong ketika ada daun-daun yang sudah menunjukkan tanda-tanda tidak sehat, karena begonia ini ketika kelebihan kadar air dia juga akan busuk, dan ketika dia kurang air dia akan mengalami dehidrasi juga. Seperti tubuh kita, dia akan mengalami kerusakan daun. Jadi daunnya ini akan menjadi rusak, seperti lembek gitu, menipis, kemudian dia akan menjalar. Ketika kita sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, nanti kita bisa langsung memotong saja dan kita sisakan daun-daun yang masih sehat. Nah, teman-teman semua, ini tadi kita sudah membahas beberapa tips dan juga sudah bercerita tentang begonia yang mengalami perubahan warna karena faktor suhu dari habitat asalnya ke daerah-daerah kita. Nah, berbicara tentang begonia lagi, memang untuk perawatan yang saya sampaikan tadi itu saya sampaikan bahwa saya tinggal di daerah dengan suhu yang panas. Berbeda lagi nanti perawatan ketika si begonia ini berada di daerah habitatnya, di daerah-daerah yang memiliki suhu yang dingin. Ketika di sana saya belum tahu perawatannya seperti apa, karena kemungkinan di sana karena tumbuhan-tumbuhan ini tidak mengalami masalah-masalah yang seperti saya sampaikan tadi teman-teman. Oke, baiklah, untuk di video kali ini saya rasa cukup kita berbicara tentang perubahan-perubahan warna begonia, dan di video selanjutnya saya nanti akan berbagi tips untuk memperbanyak begonia dengan stek batang dan stek daun. Nah, teman-teman, jangan lupa ikuti terus video-video saya di channel Dina Garden, dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.